Apakah Bowser akan menerimanya? Kita lihat di episode selanjutnya. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi, series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Jack dan Mac yang sedang mengendarai mobil. Sementara di belakangnya terdapat mobil polisi yang berusaha mengejar keberadaan mereka berdua. Entah apa masalah yang sedang mereka hadapi, tetapi Mac berusaha mengacaukan fokus dari polisi tersebut dengan cara menambah kecepatan mobil. Dia meminta Jack untuk membuka kap mobil, lalu Mac mengisi air ke sebuah tangki. Dan hasilnya, mobil bisa melaju lebih cepat. Lalu scene berpindah pada 8 jam sebelum kejadian itu terjadi, di mana saat itu Jack, Mac, Riley, dan Bowser memutuskan untuk mengunjungi sekolah semasa dulu Mac dan Bowser sekolah di sana. Di sepanjang perjalanan, Mac dan Bowser menceritakan tentang kenakalan mereka semasa sekolah, serta ide-ide cemerlang yang mereka ciptakan. Setibanya di sekolah, Mac dan Jack langsung disambut oleh guru favorit mereka berdua, yaitu Tuan Erikson, di mana Mac langsung diperkenalkan pada murid-muridnya yang masih kecil, guna menambah daya semangat mereka tentang pelajaran fisika dan kimia. Tuan Erikson menjelaskan banyak hal tentang kehebatan yang Mac miliki, hingga akhirnya Mac mendemonstrasikan cara membuat sebuah letusan gunung api menggunakan bahan-bahan kimia. Sementara Jack, Riley, dan Bowser berkeliling sekolah sejenak. Saat kelas telah selesai, semua murid memutuskan untuk pulang, terkecuali satu murid wanita yang bernama Valerie, satu-satunya murid yang Mac cap sebagai murid terpintar di kelasnya. Bahkan, Tuan Erikson sependapat dengan Mac jika Valerie adalah seorang murid yang cerdas. Namun sayang, ia menjadi pemurung ketika ibunya dinyatakan tewas dan ayahnya terlilit berbagai masalah. Merasa senasib dengan apa yang sedang Valerie alami, akhirnya Mac mencoba untuk menghibur Valerie dengan mengajaknya mengobrol. Tetapi tiba-tiba dua orang pria asing mendatangi kelas dan langsung menghajar Erikson hingga tak sadarkan diri. Mengetahui itu adalah ancaman, Mac mencoba melindungi Valerie, namun akibat kalah jumlah, Mac pun harus merelakan kekalahannya dan membiarkan Valerie terculik. Setelah Valerie dinyatakan diculik, Mac dan Jack langsung menghampiri ayah dari Valerie guna memberitahu jika putrinya telah diculik. Alih-alih terkejut dan meminta tolong pada mereka berdua, ayah Valerie justru terasa seperti menutupi sesuatu. Ia berbohong pada Mac dan Jack, bahkan mengusir mereka berdua dengan cara meminta mereka untuk tak mengurusi keluarganya. Melihat gerak-gerik dari ayah Valerie membuat Mac dan Jack sedikit curiga. Mereka pun memutuskan untuk tak pergi. Setelah keluar dari rumahnya, Mac mengambil sebuah pelindung lampu, lalu saat memasuki mobil ia mengambil radio mobil tersebut. Kemudian ia menyimpan sebuah permen karet dan tiba-tiba Mac berhasil mendapat sumber suara dari dalam rumah kediaman ayah Valerie. Di sana mereka berdua bisa mendengar bagaimana ayah dari Valerie berbicara dengan seseorang tentang penculikan putrinya sendiri. Dan mereka pun berhasil menemukan satu tersangka. Di satu sisi, Riley dan Bowser bekerja dengan baik. Mereka berhasil mengambil rekaman CCTV yang menampilkan para penculik tersebut memarkirkan mobilnya. Kemudian ia langsung menelpon Mac dan Jack untuk memberitahu jika mobil si penculik telah dimodifikasi. Dan satu-satunya orang yang bisa memodifikasi mobil tersebut adalah seorang mantan pembalap bernama Frank Lawson, yang tak lain adalah ayah dari Valerie itu sendiri. Sesaat mereka berbicara hal itu, mereka tiba-tiba melihat mobil dari Lawson yang berusaha untuk kabur. Namun Mac dan Jack gagal menghentikan laju mobil milik Lawson, hingga akhirnya ia berhasil kabur.
Dengan bermodalkan tanah bekas lindasan mobil Lawson, Mac mencoba mencari jejak keberadaan Lawson. Ketika mereka sedang berada di tengah perjalanan, Mac tiba-tiba mendapat telepon dari Riley yang mengatakan jika Thornton terus-terusan menelponnya. Sementara itu kita bisa melihat Bowser yang terus berusaha beralasan demi menjaga misi rahasia mereka berempat. Bowser beralasan pada Thornton jika mereka sedang menyaksikan sebuah film di bioskop. Maka dari itu ponsel milik Mac tak aktif karena demi menjaga suasana. Namun Thornton tiba-tiba bertanya mengapa Bowser mengaktifkan ponselnya. Bowser beralasan jika ia sedang tak berada di dalam bioskop. Kemudian Bowser tiba-tiba menutup teleponnya agar Thornton tak terlalu banyak mencurigai mereka. Saat Mac sedang menutup telepon antara dirinya dengan Riley, ia tiba-tiba melihat sebuah mobil sedang berhenti. Dan ia meyakini itu adalah mobil milik Lawson. Akhirnya Mac dan Jack keluar dari mobil. Sementara Lawson yang panik berusaha untuk kembali kabur. Tetapi kali ini Mac berhasil menghentikan pergerakan Lawson dengan cara menyumbat knalpot mobil miliknya hingga mengalami kerusakan. Setelah merasa terpojok, akhirnya Lawson menyerahkan diri. Mac kemudian dengan cepat mendesak Lawson untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena tak bisa mengatakan apa-apa, akhirnya Lawson berkata jujur jika ia merupakan seorang pekerja untuk para pria yang telah menculik putrinya. Lawson bekerja dengan cara mengantarkan uang milik mereka dengan gantinya. Ia dijanjikan putrinya akan segera bebas. Mendengar penjelasan Lawson membuat Mac benar-benar tersentuh. Ia langsung berkata pada Lawson jika mereka berdua takkan berdiam diri. Akhirnya Mac dan Jack memutuskan untuk membantu Lawson dengan cara menggantikannya untuk mengantar uang-uang tersebut. Setelah memutuskan membantu Lawson, ia langsung menelpon Bowser, meminta mengingatnya saat Tuan Erikson memberi mereka sebuah pelajaran tentang cara membuat gelombang radio sendiri. Beruntungnya, Bowser mengingat hal itu. Ia dengan segera mengambil beberapa buah antena, lalu memasangnya di lapangan lepas. Setelah menyelesaikan tugasnya, kini giliran Riley yang menyambungkan gelombang radio tersebut dengan GPS dari ponsel milik Mac. Hasilnya, Riley berhasil mengetahui setiap keberadaan polisi yang telah memblokade jalan. Dengan hal tersebut, Mac dan Jack berhasil mengelabui polisi tanpa diketahui oleh mereka. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya ia akan jatuh juga. Setidaknya itulah peribahasa yang cocok disematkan bagi mereka berdua. Karena meskipun Mac dan Jack berhasil mengelabui para polisi menggunakan radio, mereka tetap diikuti oleh mobil polisi yang tak menyalakan radionya. Dan akhirnya Mac serta Jack harus berusaha menghindari kejaran polisi tersebut. Dengan bermodalkan air, Mac berhasil menambah kecepatan mobil ketika ia menyiram air tersebut ke dalam tangki mobil yang sedang Jack kemudikan. Setelah berhasil mengelabui polisi, akhirnya mereka pun bertemu dengan penculik dari Valerie. Terlihat di sana Valerie tengah ditawan, sementara Jack berusaha menghadapi mereka semua. Saat melihat kehadiran Jack, para penculik terheran mengapa Lawson tak ada. Beruntungnya, Jack berhasil meyakinkan mereka. Ketika Jack mengatakan jika ia baru saja menggantikan Lawson yang sedang mempunyai urusan lain, tak peduli dengan hal itu, para penculik meminta uang mereka yang berada di dalam mobil. Namun, sebelum mereka mengambil uangnya, pemimpin komplotan itu mengatakan jika ia takkan membebaskan Valerie sebelum Lawson mau kembali bekerja untuk mereka. Lalu ia menyuruh anak buahnya mengambil uang tersebut. Saat anak buah penculik tengah mengambil uang, di satu sisi Mac justru berjalan ke belakang untuk mengacaukan fokus mereka. Dan saat ban diledakkan, semua orang langsung terkejut. Disitulah Mac serta Jack beraksi. Mereka semua membantai para penculik tersebut. Sementara Mac berhasil membawa Valerie kabur ke tengah hutan. Setelah sekian lama mereka kabur, akhirnya Mac membawa Valerie ke sebuah rumah pohon yang Mac bangun saat ia sedang dalam kondisi terpuruk. Akibat kematian ibunya, di sana ia meminta Valerie untuk tetap tenang sembari menunggu semuanya aman. Saat Jack telah berhasil kabur dari para penculik tersebut, ia pun dengan segera menghampiri Mac. Sementara para penculik masih mencari keberadaan mereka berdua dengan niat membalaskan dendam. Tetapi yang mereka temukan justru hanya mobil sewaan milik Jack, karena mereka berdua tengah bersembunyi di sebuah semak-semak. Setelah mobil sewaan milik Jack diambil oleh para penculik tersebut, Mac ternyata telah menyiapkan sebuah jebakan bagi mereka. Ia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon ponsel milik Jack yang berada di dalam mobil. Saat para penculik merasakan getaran akibat telepon tersebut, sebuah zat kimia tiba-tiba terpancar dan menutupi seluruh mobil hingga akhirnya mereka mengalami kecelakaan.
Setelah kejadian tersebut, para polisi langsung bergerak dengan cepat dan akhirnya para penculik tersebut berhasil ditangkap. Sementara Valerie berhasil diamankan oleh para tim Phoenix. Bersama